Pria ini sedang menelepon. Ditabrak truk pengangkut salju seberat 50 ton. Tapi tidak menyangka. Mengalami kecelakaan yang begitu serius. Dia tidak terluka sama sekali. Tidak ada goresan di badan. Itu hanya pakaian yang sobek. Benar-benar keajaiban di dunia medis. Dikisahkan bahwa beberapa hari yang lalu keluarga Magne pindah ke kota kecil di Norwegia. Kursi roda orang tua itu mogok di pinggir jalan. Magne langsung turun dari mobil untuk bantunya. Dan semua itu dilihat oleh seorang wanita tua misterius melihat. Dia pergi dan membelai dahi Magne dengan tangannya. Tiba-tiba dari dia muncul cahaya aneh. Disertai sambaran petir. Magnet dibekukan. Ketika dia kembali ke mobil, dia ingin menurunkan jendela. Tapi pegangannya ditarik dengan lembut. Sekarang Magne berkata, "Aku merasa akan ada hujan." Ibu dia tidak percaya karena cuaca lagi bagus. Dari mana hujannya? Belum selesai omong. Sampai ke tempat sekolah melihat ban sepeda punya teman. Diinjak orang lain. Magne merasa bahwa diri sendiri bisa perbaikinya. Hasilnya, di kelas. Sebagai siswa dengan miopia sejak kelas 3. Sekarang tiba-tiba sembuh. Magne adalah seorang introvert yang suka bermain sendiri. Disleksia. Ibu pergi ke kantor kepala sekolah. Jelaskan situasinya kepada guru. Tapi Magne terus melihat keluar jendela. Dia merasa kaca akan pecah dalam 5 detik lagi. 5 detik kemudian. Karena kepribadiannya yang agak sulit didekati, semua orang menghindarinya. Hanya Isolde setuju untuk duduk barengannya. Karena di dalam mata orang lain, dia juga aneh. Selalu tenggelam dalam pekerjaan melindungi lingkungan. Sering online untuk mengungkapkan beberapa pendapat. Terkait dengan perusahaan pertambangan sumber daya terbesar di wilayah ini. Bilang mereka curang. Tingkat polusi kota melebihi ambang batas yang mengkhawatirkan. Magne dan Isolde dengan cepat menjadi teman baik. Suatu hari mereka naik ke gunung ingin terjun payung. Tapi belum sampai ke tujuan. Tiba-tiba HP punya Magne ada SMS. Beritahu ada yang telah terjadi pada ibunya. Magne bergegas turun ke bawah gunung. Sampai ke rumah. Melihat ibu sedang berdiri di depan muka. Ternyata itu hanya bercanda oleh adik dia. Dan sekarang di atas gunung muncul satu pria memakai rompi. Dia buka pakaian. Berdiri telanjang di tebing. Melihat kawanan rusa di bawah. Dia mulai membaca mantra. Dengan cepat tubuh dia berubah. Satu rusa juga langsung mati karena itu. Ketika Magne ingin naik ke gunung lagi. Melihat Isolde sudah terjun payung ke bawah. Belum sempat senang. Parasut Isolde lepas kendali. Langsung nabrak ke kabel tegangan tinggi. Magne lari ke sana untuk memeriksa. Isolde sudah mati. Tapi teknik terjun payung Isolde sangat bagus. Tidak mungkin ada insiden seperti itu. Sekarang suatu mobil mewah berhenti. Satu orang turun dari mobil. Dan itu adalah pria tadi di atas gunung. Dia juga adalah pemilik pet paling besar di daerah sini, Vidar. Hilang sahabat, Magne hilang kendali berjalan di dalam kota. Dia yakin kematian Isolde tidak mudah. Ambil palu. Magne sedang cuci muka. Ketika dia bangun ke cermin langsung kaget. Coba lihat sekali lagi. Dan itu adalah transfigurasi. Dia tidak tahu bahwa diri sendiri mendapatkan kekuatan punya Dewa Thor. Dari waktu semalam dia melempar palu Made in Family ke langit. Guntur merobek langit. Betapa menakutkannya kekuatan ini. Hari berikut Vidar mencari ibu punya Magne. Ambil HP dan tanya padanya. Apakah kau tahu siapa yang pakai palu untuk hancurin mobil punya saya? Mencoba zoom fotonya. Apa ini? Ini adalah palu punya aku. Baru sampai ke rumah dan tanya ke Magne. Kenapa kamu hancurin mobil orang lain? Kenapa melakukan hal yang bodoh seperti ini? Kau ingin ibu dipecatnya? Magne tidak percaya pada mata sendiri. Kenapa palu bisa terbang jauh seperti ini? Membuka map untuk cek pelajaran. 1500 meter jauh ya.
Abad ketika dunia hanya 80 meter. Sekarang kematian Isolde dikatakan sebagai kecelakaan. Tapi Magne tahu. Teknik terjun payung Isolde sangat bagus. Masa tidak melihat kawat di depan dan tetap terbang ke situ. Jelas sebelum main loncat. Isolde sudah mati. Magne terus berpikir kematian Isolde ada hubungan dengan Vidar. Dia datang ke tempat yang Isolde kecelakaan. Tapi Vidar sudah di sini dari sebelumnya. Sepertinya sedang mencari sesuatu. Ketika melihat Magne dia langsung kabur. Keesokan hari ketika Magne sedang di pemakaman Isolde. Balik ke rumah. Di dalam rumah semua ditumpukan. Yang aneh adalah tidak ada yang hilang. Sepertinya sedang mencari sesuatu. Sang adik mendapatkan satu orang pengemis di luar pintu. Setelah ditanya, dia kasih tahu yang sebenarnya. Berapa jam yang lalu, ada satu mobil mewah berhenti di sini. Bawa satu anjing yang sangat galak. Itu pasti adalah Vidar. Dia datang ke rumah untuk apa? Magne tiba-tiba ingat sesuatu. Setelah Isolde meninggal, HP dia juga hilang. Apakah Vidar berpikir bahwa Magne sudah temukan? Kemungkinan di dalam HP ada rahasia apa yang sangat penting. Dan seperti itu Magne sudah ditarget oleh Vidar. Vidar memutuskan untuk mencari kesempatan untuk habisin Magne. Tapi belum sempat melakukan apa. Magne sudah ditabrak oleh truk bawa salju. Vidar bahagia pulang ke rumah. Dan mengatakan bahwa Magne sudah meninggal. Di dalam rumah sakit Magne sedang nyantai. Setelah ditabrak tadi, pendengaran dan indera penciuman dia terbuka. Dia mencium baju punya Isolde. Lalu tahu ada darah punya manusia dan darah punya hewan. Tangan seorang wanita tua mengelus dahi pria ini. Cahaya aneh muncul di matanya. Dengan kilatan petir, Magne mendaki gunung. Pukul pohon. 1 jam kemudian, pohon besar telah tumbang. Kecepatan untuk ribuan meter hanya butuh 6,98 detik. Kepala sekolah Magne adalah istri Vidar. Dia suruh istri undang Magne main ke rumah. Lalu kasih minum miras punya dari leluhurnya. Keterampilan bawaan Magne naik ke panggung. Suara musik keras. Gerakan fleksibel. Hip hop never die dalam legendaris. Setelah mabuk, tidak ada yang perlu ditakuti. Anak ini mengusulkan untuk bermain gulat tangan. Tapi tiba-tiba berpegangan tangan. Magne merasakan ada yang aneh. Mengapa kesehatan orang normal begitu kuat? Kebetulan Ran juga merasakan. Magne bukan manusia biasa. Saat menggunakan kekuatan, Magne tiba-tiba melihat tangan punya kepala sekolah berubah. Angkat kepala dan melihat. Dikit lagi mau muntah ke mukanya. Hasilnya 1 detik tidak menghatikan. Ran menggunakan kekuatan. Meja pecah menjadi 2. Setelah sampai ke rumah, Magne mulai cari buku untuk dibaca. Ingin tahu malam itu dia sudah minum minuman apa. Anggur ini berasal dari mitologi Nordik. Terus baca ke bawah. Melihat satu penyihir sedang bangunkan kekuatan untuk pejuang. Mirip seperti cara dari nenek tua itu melakukan dengannya. Magne langsung pergi mencari nenek itu. Dia juga tidak mau diam lagi. Ternyata Magne adalah reinkarnasi dari Thor legendaris. Dan keluarga Vidar adalah perlombaan raksasa melawan dewa. Mereka dominasi ekonomi kota ini. Pet punya mereka melepaskan zat beracun yang mencemari seluruh area. Semua desa ini dimanipulasi oleh keluarga Vidar. Semua hanya bisa diam untuk bertahan hidupnya. Wanita tua membangkitkan kekuatan Magne. Itu karena kebaikan Magne. Dia ingin Magne bangkit. Terhadap keluarga mereka. Camping diadakan di sekolah. Vidar memanggil Magne ke satu tempat. Menggunakan bahasa Tuhan untuk menyelidiki Magne. Lagi pula, apakah itu raksasa atau dewa? Sepertinya Magne juga tidak tahu bahwa dia mendengar dan bisa mengerti. Dia mengingatkan Vidar. Iya, saya bisa. Apa yang Anda lakukan akan dihukum. Sekarang Vidar baru tahu jika Magne adalah teman atau musuh. Karena ingin penghapusan akhirat, Vidar lepaskan satu anjing neraka dibesarkan selama 3000 tahun.
Bagaimana pertempuran antara dewa dan anjing akan terjadi? Sisi mana yang Anda pilih? Jangan melupa klik like untuk mendapatkan episode berikutnya.